Halo. Pul. Oh. Ya. Uhuhu. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zidan Hanif selaku anggota kelompok dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi pada pertemuan 1 dan juga akan dilanjutkan dengan teman saya dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6, yang dimana materi ini berkaitan mengenai persekutuan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pertemuan pertama, yaitu mengenai persekutuan. Apa sih itu persekutuan? Jadi, persekutuan itu pada KUHP berpasal 1618 menerangkan jika persekutuan atau perseroan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang disetujui untuk menginvestasikan suatu dalam usaha agar memperoleh keuntungan dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Jadi, hal di atas dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Di antaranya yaitu pertama, adanya asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih. Orang yang dipahami sebagai individu dapat juga dalam bentuk persekutuan atau perusahaan lain. Yang kedua, dapat melakukan investasi. Artinya, setiap sekutu harus berkontribusi sesuatu ke persekutuan. Setiap sekutu memiliki otoritas yang jelas, kecuali ada pembatasan dalam perjanjian persekutuan. Dan yang terakhir, adanya upaya memperoleh keuntungan. Jadi di sini bisa menjalankan secara legal baik bisnis, perdagangan, profesi, dan jasa lainnya. Selanjutnya adanya pembentukan persekutuan. Pembentukan persekutuan sangatlah mudah dan merupakan suatu keuntungan utama. Pendiriannya dapat disepakati dengan cara informal maupun formal. Informal itu seperti kesepakatan hanya dengan berjabat tangan, atau formal juga bisa dengan membuat akta pendirian persekutuan sebagai keterikatan di atas kertas antara kedua belah pihak. Terdapat dua cara persekutuan dalam melakukan pembentukan. Yang pertama yang pastinya mendirikan perusahaan baru, dan yang kedua bisa jika perusahaannya sudah ada. Perseorangan kemudian menjadi persekutuan. Oke, yang selanjutnya adanya perjanjian persekutuan. Kita harus tahu nih mengenai beberapa perjanjian persekutuan. Yang diantaranya itu yang pertama adanya nama sekutu dan juga identitas setiap sekutu. Yang kedua adanya dasar, tujuan, dan cakupan bisnis. Yang ketiga adanya tanggal efektif organisasi. Yang keempat adanya jangka waktu persekutuan beroperasi. Yang kelima adanya lokasi bisnis persekutuan. Yang keenam adanya alokasi pembayaran laba dan rugi. Yang ketujuh adanya ketentuan gaji dan penarikan aset oleh sekutu. Yang kedelapan adanya hak, tugas, dan kewajiban setiap sekutu seperti jumlah. Yang kesembilan adanya kewenangan setiap sekutu dalam situasi kontrak. Yang kesepuluh adanya prosedur penerimaan sekutu baru. Yang ke-11 adanya ketentuan yang merinci bagaimana operasi dilaksanakan dan juga bagaimana berbagai kepentingan sekutu. Dan selanjutnya ada juga prosedur arbitrasi bila terjadi keributan. Dan juga adanya periode fiskal persekutuan, adanya identifikasi dan penelitian investasi, aset, awal dan spesifikasi kepemilikan modal setiap sekutu. Dan juga adanya situasi yang dapat menyebabkan pembubaran persekutuan dan ketentuan menghentikan atau melanjutkan bisnis. Dan juga adanya praktik akuntansi yang diikuti, seperti kebijakan depresiasi, urutan prosedur penutupan, dan apakah menggunakan basis kas atau aktual yang digunakan untuk mengukur laba bersih. Dan yang terakhir juga apakah audit perlu dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya adanya karakteristik utama persekutuan dalam KUHP dan juga KUHD. KUHP dan juga KUHD mengatur semua pembentukan persekutuan di Indonesia. Komponen isi dari KUHP dan juga KUHD yang berkaitan dengan persekutuan diantaranya. Yang pastinya yang pertama adanya perjanjian persekutuan. Yang kedua adanya persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga adanya sekutu dalam agen persekutuan.
Yang keempat, adanya kewajiban sekutu, yang dimana sekutu itu merupakan kewajiban bersama. Dan yang kelima, adanya hak dan kewajiban sekutu. Yang keenam, adanya kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam pembentukan pengunduran diri dari sekutu. Selanjutnya ada juga bentuk-bentuk persekutuan terbatas, yang diantaranya yaitu adanya limit partnership atau LP, atau yang dikenal juga persekutuan komoditer atau CV. Di CV ini ada beberapa bentuk-bentuk. Yang pertama adanya sekutu umum dan terbatas. Yang kedua adanya sekutu terbatas, yang dimana hanya bertanggung jawab sebesar modal. Dan yang kedua adanya limit liability partnership atau LLP. Di sini semua sekutu memiliki tanggung jawab terbatas. Tidak ada sekutu aktif atau pasif, dan juga digunakan profesi seperti akuntansi, pengacara, dan juga konsultan. Selanjutnya adanya akuntansi pembentukan persekutuan, yang dimana yang dicatat pastinya yang pertama adanya kas, non-kas yang disekutu oleh sekutu, dan juga adanya liabilitas yang dialihkan, dan juga ada akun-akun yang dipisahkan, seperti akun modal, akun private atau penarikan pribadi, dan yang terakhir adanya akun pinjaman sekutu jika memberi pinjaman, bukan modal. Selanjutnya adanya pencatatan pembentukan persekutuan, yang dimana yang A, modal diakui sama dengan setoran. Contoh sederhananya di sini Fatur menyetor modal sebesar Rp800.000 dan juga ada Dimas menyetor modal sebesar Rp750.000. Maka modal dicatat sesuai dengan jumlah uang yang disetor. Dan juga adanya kasus ketika modal tidak sama dengan setoran. Bisa terjadi jika sekutu sepakat pembagian modal berbeda dari setoran. Di sini juga ada dua pendekatan, yang dimana ada pendekatan bonus dan juga ada pendekatan goodwill. Pendekatan bonus yang dimana tidak adanya goodwill dan juga mengubah modal sekutu bukan nilai aset. Dan adanya pendekatan goodwill yang dimana mengakui goodwill sebagai aset dan juga modal disamakan melalui penambahan goodwill. Oke, selanjutnya B, yaitu setoran non-kas. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama adanya aset dicatat berdasarkan nilai pasar, bukan nilai buku. Jadi di sini yang pertama adanya perubahan keanggotaan persekutuan. Catatan penting yaitu yang pertama, persekutuan tidak menerima kas atau kas diterima oleh sekutu lama. Dan yang kedua, yang berubah hanya modal, bukan aset persekutuan. Contohnya di sini ada nilai buku persekutuan sebesar Rp30 juta dan si E membeli sebesar 25% dari C dan D. Maka modal E itu yaitu 30 juta dikalikan 25%. Jadi modal E yaitu sebesar 7.500.000. Nah, jurnalnya di sini yang dimana modal C sebesar 5 juta, modal D 2,5 juta, dan modal E sebesar 7,5 juta. Selanjutnya adanya perusahaan perseorangan menjadi persekutuan, yang dimana aset dan liabilitas perusahaan perseorangan dialihkan ke persekutuan, dan juga nilai yang dipakai sama dengan nilai wajar setelah diaudit. Oke, segitu saja materi yang saya sampaikan dari pertemuan 1, dan selanjutnya di pertemuan 2 juga teman saya ingin menyampaikan materinya. Terima kasih. Teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah pembagian laba antar sekutu. Teman-teman pasti banyak yang gak asing dengan kata laba. Laba yang dimaksud adalah selisih positif antara total pendapatan dan pengeluaran, termasuk biaya operasional, biaya pajak, dan lain-lainnya. Untuk pembagian laba dikatakan yang pertama itu adalah jika persekutuan menghadapi kerugian, maka penyusunan pembagian berdasarkan rasio tertentu. Yang kedua adalah jika persekutuan mengalami keuntungan, maka keuntungannya juga dibagi berdasarkan rasio tertentu. Dan yang terakhir adalah jika persekutuan mencapai keuntungan pada jumlah tertentu, maka pembayaran bunga atau saldo utang dibagi berdasarkan suatu rasio tertentu juga. Untuk metode yang akan kita gunakan nanti dalam mengalokasikan laba atau rugi dipakai antara lain. Yang pertama itu adalah laba dibagi dengan jumlah yang sama, laba dibagi dengan menggunakan rasio tertentu. Yang ketiga itu adalah laba dibagi menurut perbandingan modal awal, modal akhir, modal mula-mula, dan modal rata-rata. Yang keempat adalah laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, dan sisanya dapat dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Yang kelima adalah laba dibagi dengan memperhitungkan gaji
atau bonus, dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Yang terakhir adalah laba dibagi dengan memperhitungkan bunga, modal, serta gaji dan atau bonus. Yang sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Untuk ilustrasi pengalokasian laba yaitu adalah Tuan Sera, Yoda, Zaki mendirikan persekutuan pada akhir tahun 2019. Memperoleh profit sebesar 150 juta dengan data saldo modal dan rekening pribadi masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat adalah rekening dari persekutuan dulu ya teman-teman. Pada tanggal 7 Mei 2019, rekening Mr. Sera yaitu di DPT ada kasnya itu adalah 20 juta. Pada tanggal 31 Mei 2019, rekening Mr. Yoda yaitu terdapat saldo sebesar 35 juta. Pada tanggal 7 Mei 2019, rekening Mr. Zaki memperoleh saldo sebesar 45 juta. Untuk modalnya nih kita lihat teman-teman, pada tanggal 2 Januari 2019, modal Sera yaitu menaruh 300 juta. Pada tanggal 1 April 2019 tambah lagi nih si Sera modalnya 100 juta. Total modal Seranya itu adalah 400 juta. Pada tanggal 2 Januari 2019 modal Mr. Yoda memperoleh 400 juta. Pada tanggal 1 Juni 2019 dialokasikan lagi si dananya itu sebesar 100 juta. Nah, pada tanggal 2 Januari 2019, Mr. Zaki mengasih dana sebesar 500 juta. Pada tanggal 1 April 2019, menaruh lagi modal sebesar 875 juta. Pada tanggal 1 Agustus, menarik modal sebesar 775 juta. Jadi total keseluruhan modal Mr. Zaki itu adalah 600 juta. Kita masuk ke pembagian laba. Nah, pembagian laba yang kita lakukan menggunakan metode awal dulu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk sekutunya Sera, Yoda, dan Zaki. Sera menaruh saldo awal modal yaitu ada 300 juta, Yoda 400 juta, dan Zaki 500 juta. Total keseluruhannya itu adalah 1.200.000.000. Kita buang 3 angka di belakangnya teman-teman biar kita memudahkan dalam menghitungnya. Jadi kita buang dulu angka 00-nya itu dari Sera 3/12. 3-nya itu adalah modal awalnya dibagi keseluruhan 3/12 rasionya. Yoda adalah 4/12, Zaki adalah 4/12. Dengan total rasionya itu adalah 12/12. Untuk alokasinya itu dihitung dari 3/12 dikali 150 juta. Kita buang dulu angka 00-nya teman-teman. Jadi untuk alokasi laba atau rugi Sera yaitu adalah 3/12 dikali 150 yaitu adalah 37.500. Nah, Yoda 4/12 dikali 150 yaitu adalah 50 juta. Dan si Zaki adalah 4/12 dikali 150 yaitu adalah 62.500. Totalnya itu adalah labanya itu adalah 150.000. Atau kita ilangin dulu, sebenarnya kan 150 juta ya teman-teman, tapi kita ilangin dulu 00-nya, jadi kita lebih mudah dalam menghitungnya jadi 150.000. Yang kedua adalah pembagian laba atau rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Untuk pembagian laba yang pertama itu adalah Sera, Yoda, dan Zaki. Untuk modal akhirnya itu si Sera itu 400 juta, Yoda 500 juta, dan si Zaki 600 juta. Dengan total keseluruhan adalah 1.500.000. Nah, kita sama seperti yang tadi teman-teman, cara menghitungnya sama persis. Jadi 00-nya itu kita hilangin dulu. Nah, untuk memasukkan dari rasionya itu adalah 4/15. Nah, untuk rasio si Yoda adalah 5/12, untuk Zaki adalah 6/15. Dengan alokasi laba atau ruginya yaitu adalah si Sera 40 juta, Yoda 50 juta, dan si Zaki adalah 60 juta. Untuk pembagian laba yang ketiga, yang C itu adalah pembagian laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata tahunan. Jadi si Sera pada tanggal 2 Januari dikreditkan saldo awalnya itu kan 300 juta. Nah, pada tanggal 1 Aprilnya bertambah saldonya 100 juta menjadi 400 juta. Untuk jangka waktu tiap modalnya itu pada tanggal 2 Januari si Sera itu kan 3 bulan modal. Waktunya 3 bulan. Jumlah modal dalam waktu tertentu adalah 300 juta dikali 3 bulan yaitu 900 juta.
Pada tanggal 1 April nambah lagi nih saldonya menjadi 400 juta. Terus dikali 9 bulan teman-teman, jadi totalnya adalah 3.600.000. Nah, kita tambahin aja 900.000 dengan 3.600.000, totalnya itu adalah 4.500.000. Nah, kita masuk ke Yoda. Pada tanggal 2 Januari memperoleh modal sebesar 400 juta dalam jangka waktu adalah 5 bulan. Nah, kita kalikan dulu nih, 4 kali 5, 2 juta ya teman ya. Pada tanggal 1 Juni si Yoda ini ngasih lagi modal sebesar 100 juta. Jadi saldo modalnya itu bertambah jadi 500 juta teman-teman. Nah, jangka waktunya itu adalah 7 bulan. Jadi 7 kali 500 ribu adalah 3.500.000. Jadi 3.500.000 ditambah 2 juta yaitu adalah 5.500.000. Nah, yang terakhir si Zaki pada tanggal 2 Januari menaruh modal sebesar 500 juta. Pada tiap modalnya itu dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi 3 kali 500.000 itu adalah 1.500.000 kita taruh di jumlah modal dan jangka waktu tertentu. Pada tanggal 1 April si Zaki itu menaruh lagi modal sebesar 875 juta, yaitu modalnya itu selama 4 bulan. Jadi 4 kali 1.375 itu adalah 5.500.000. Pada tanggal 1 Agustus si Zaki ini dia mengurangi kreditnya itu teman-teman, mengurangi modalnya itu sebesar 775.000. Jadi saldo modalnya itu adalah 600 juta. Ke pembagian labanya adalah sebagai berikut teman-teman. Sera yaitu 45/200, Yoda rasionya itu adalah 55/200, dan Zaki adalah 100/200 dengan jumlahnya itu adalah 200/200. Nah, untuk hak atas labanya itu kita hitung teman-teman, 45/200 dikali 150.000, totalnya 33.750. Yoda adalah 55/200 dikali 150.000 yaitu 41.250. Dan terakhir Zaki 100/200 dikali 150.000 yaitu adalah 75.000. Teman-teman, totalnya itu dari hak atas laba Sera, Yoda, Zaki adalah 150.000. Kita lanjut ke perhitungan bunga atas saldo modal. Perhitungan perbandingan Mr. Sera, Yoda, dan Zaki sebesar 2:2:1. Diasumsikan bahwa bunga atas modal ditentukan sebesar 6% per tahun dari jumlah modal rata-rata. Untuk anggota yang pertama yaitu adalah Sera, tanggal mutasinya itu adalah tanggal 1 Januari. Untuk saldo awalnya 300 juta, dalam jangka waktu investasinya itu adalah 12 bulan. Untuk bunganya itu adalah 12/12 dikali 6% dikali 300 juta sama dengan 18.000. Untuk tanggal 1 April jumlahnya itu kan dia nambah ya teman-teman, 100 juta atau 100.000. Dalam jangka waktunya itu adalah 9 bulan. Jadi kita hitung nih, untuk metodenya itu adalah 9/12 dikali 6% dikali 100.000, totalnya itu adalah 4.500. Jadi kita tambahin aja nih teman-teman, jadi 18.000 ditambah 4.500 yaitu ada 22.500. Nah, si Yoda pada tanggal 2 Januari untuk jumlahnya itu adalah yang pertama saldonya itu 400 juta. Jangka waktu investasinya itu kan 12 bulan. Jadi kita hitung aja 12/12 dikali 6% dikali 4 juta itu totalnya 24.000. Pada tanggal 1 Juni 100.000 untuk modalnya dikali 7 bulan. 7/12 dikali 6% dikali 100.000 yaitu adalah 3.000 dengan totalnya itu adalah 27.500. Untuk si Zaki 2 Januari 500.000 untuk modal awalnya, dalam waktu investasinya itu adalah 12 bulan. Jadi bunganya itu adalah 12/12 dikali 6% dikali 500.000, totalnya itu adalah 30.000. Pada tanggal 1 April untuk modalnya itu bertambah menjadi 875.000. Untuk investasinya berjangka waktu 9 bulan. Jadi bunganya itu adalah 9/12 dikali 6% dikali 875 yaitu 39.375. Kita tambahkan dulu nih 30.000-nya ditambah 39.375 yaitu adalah 69.375. Dikurangi 1 Agustus yaitu adalah 775.000.
dalam jangka waktu 5 bulan. 5 per 12 dikali 6% dikali 875.000 yaitu adalah 19.375. Jadi kita hitung 69.375 dikurangi dengan 19.375 yaitu adalah 50.000. Nah yang E itu adalah pembagian gaji kepada sekutu. Misalnya ditentukan bahwa Mr. Sera mendapatkan gaji 2.750.000, Yoda 2.500.000 dan si Zaki adalah 2.250.000. Kemudian sisanya dilakukan pembagian yang besarnya disesuaikan dengan pembagian modal akhir sebagai berikut. Untuk perhitungan gajinya, yang pertama itu adalah Sera 2.750.000 dikali 12 yaitu adalah 33 juta. Si Yoda 2.500.000 dikali 12 yaitu 30 juta. Si Zaki adalah 2.250.000 dikali 12 yaitu 27 juta. Untuk perhitungan rabanya, kita hilangin dulu nol-nolnya biar gampang ya teman-teman. Gaji sekutu si Sera 33 juta, sisa labanya itu adalah 16 juta, jumlah totalnya adalah 33 juta. Untuk si Yoda, gaji sekutunya itu adalah 30 juta, sisa labanya itu 20 juta, jadi tambah aja jadi 50 juta. Si Zaki, gaji sekutunya itu adalah 27 juta, sisa labanya 24 juta, jadi tambah aja jadi jumlahnya 51 juta. Untuk total keseluruhannya itu adalah 150 juta atau 150.000 teman-teman. Dari gaji sekutu si Sera 33.000 ditambah Yoda 30.000 ditambah si Zaki 27.000, jumlahnya itu adalah 90.000. Sisa labanya si Sera itu adalah 16.000, Yoda 20.000, si Zaki 24.000, totalnya itu adalah 60.000. 90.000 ditambah 60.000 yaitu totalnya 150.000. Untuk pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Yang F itu kita pembagian bonus kepada sekutu. Pemberian bonus kepada sekutu disepakati dalam poin-poin berikut ini. Bunga atas modal ditetapkan senilai 6% per tahun yang berasal dari modal rata-rata. Anggota memimpin yaitu Mr. Sera mendapatkan bonus 20% yang dihitung dari profit setelah dikurangi bonus untuk terlebih dahulu. Sedangkan Mr. Yoda membantu secara penuh waktu menerima bonus sebesar 1/5 dari bonus Mr. Sera. Sisanya dibagi berdasarkan perbandingan Mr. Sera, Yoda dan Zaki yaitu adalah 2:2:1. Maka bonus dihitung sebagai berikut. Bonus ditambah laba bersih setelah dikurangi bonus yaitu 150 juta. X-nya itu adalah laba bersih setelah dikurangi bonus 0,20 X sama dengan bonus yang diberikan setelah dikurangi bonus. Maka 1,20 X yaitu 150 juta. X-nya itu adalah 150 dibagi 20 yaitu adalah 125.000. 0,20 dikali 125.000 adalah 25.000 teman-teman. Maka perhitungan labanya yaitu adalah bunga modal Sera 22.500, bonusnya itu 25.000, sisa labanya itu 8.000, totalnya itu 55.000. Si Yoda bunga modalnya itu adalah 27.500, bonusnya 5.000, sisa labanya itu 8.000, totalnya itu 40.500. Si Zaki bunga modalnya itu 50.000, bonusnya itu adalah kosong ya teman-teman, kalian tidak mendapatkan bonus. Sisa labanya itu adalah 4.000, totalnya itu adalah 54.000. Jadi bunga modal Sera, Yoda dan Zaki kita jumlahkan 100 juta. Bonusnya Sera, Yoda dan Zaki kita jumlahkan menjadi 30 juta dan sisa labanya Sera, Yoda dan Zaki adalah 20 juta. Total keseluruhan adalah 150 juta. Pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Alokasi laba dengan dasar tahap. Perjanjian pengalokasian laba persekutuan XY menyatakan pengalokasian dilakukan dengan metode berikut ini. Bunga sebesar 15% dari rata-rata tertimbang modal awal. Gaji yang diberikan kepada Tuan X sebesar 2 juta dan Tuan Y itu 5 juta. Jika laba persekutuan berada pada angka lebih besar dari 5 juta, maka proporsi bonus yang akan diberikan kepada Tuan Y adalah 10% sebelum bonus, gaji dan bunga atas modal. Jika terdapat sisa pembagian, maka akan dialokasi sebesar 60% untuk Tuan X dan 40% untuk Tuan Y. Berikut pencatatan alokasi modal. Dari presentasi pembagian laba yaitu adalah X itu kita sebut Sera itu kita sebut X, Yoda kita sebut Y, yaitu presentasi pembagian labanya itu X-nya itu 60%, Y-nya 40%, totalnya 100%. Rata-rata modelnya itu adalah X 20 juta, Y itu 8 juta.
Laba bersihnya itu adalah 10 juta teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, bunga rata-rata model 15%, X itu adalah 3 juta, Y 1.200.000, totalnya itu adalah 4.200.000. Jadi kita taruh di kredit ya teman-teman, jadi kita kurungin. Sisa setelah langkah 1 adalah 10 juta dikurang 4.200.000 yaitu 5.800.000. Untuk langkah kedua, gajinya itu X 2 juta, Y 5 juta. Totalnya itu adalah 7 juta. Defisit setelah langkah 2 yaitu adalah 1.200.000. Nah, untuk langkah ketiga yaitu adalah bonus. Bonusnya itu adalah kita taruh kredit 500.000 ya di Y. Terus untuk totalnya itu adalah 500 kita taruh di kredit. Kita kurangin jadi 1.200.000 ditambah 500 soalnya sama-sama minus, totalnya dari 1.700.000 untuk defisit setelah langkah 3. Untuk langkah keempat adalah alokasi 60 dibanding 40 yaitu 1.020.000. Terus juga untuk Sera yang untuk Yoda itu adalah 680.000, totalnya itu adalah 1.700.000. Total keseluruhan si Sera adalah 3.980.000, Yoda 6.020.000 dan totalnya itu adalah kosong teman-teman. Soalnya pas banget untuk hasilnya. Oke, kita masuk ke materi ketiga, yaitu adalah perubahan keanggotaan sekutu. Perubahan terjadi karena yang pertama itu adalah sekutu keluar atau mengundurkan diri. Yang kedua adalah sekutu baru masuk. Masuknya sekutu baru harus disetujui oleh sekutu lama. Sekutu baru masuk membeli hak sekutu lama. Jadi transaksinya berlangsung antara sekutu lama dan sekutu baru. Firma tidak menerima kas. Aset dan utang tidak berubah, hanya perpindahan modal antar sekutu. Kita masuk ke setor modal baru. Nah, kas masuk ke firma yaitu aset menjadi bertambah. 4 kemungkinan pencatatan modal. Modal yang pertama itu adalah modal sama dengan setoran. Contohnya adalah Dedi menyetor 9.600.000, modalnya diakui adalah 9.600.000. Yang kedua adalah pembagian laba disesuaikan dengan kesepakatan, misalnya 20%. Yang ketiga adalah modal lebih kecil daripada setoran. Jadi bonus untuk sekutu lama. Jika modal lebih besar dari setoran, maka bonus untuk sekutu baru. Selisih diakui sebagai goodwill. Goodwill di sini adalah kelebihan nilai yang diakui sebagai aset tidak berwujud firma. Goodwill dapat ditambahkan ke modal sekutu lama jika goodwill untuk mereka, atau ke sekutu baru jika selisih dianggap goodwill milik sekutu baru. Untuk rekap situasi masuknya sekutu, situasinya itu adalah sekutu baru beli hak sekutu lama. Dampaknya itu adalah aset firma tidak berubah. Jika situasinya investasi ke firma, dampaknya aset bertambah. Jika modal lebih kecil dibanding setoran, maka bonus untuk sekutu lama. Jika modal lebih besar daripada setoran, dampaknya itu adalah bonus untuk sekutu baru. Goodwill, dampaknya itu adalah nilai lebih firma diakui. Nah, masih dengan materi yang sama, selanjutnya saya akan membahas mengenai likuidasi persekutuan. Likuidasi ini terjadi apabila seluruh sekutu mengeluarkan diri dan persekutuan dibubarkan, lalu aset non-kasnya dijual. Nah, sama seperti aset non-kas yang direalisasi jadi kas ini biasanya digunakan untuk melunasi hutang pihak ketiga, hutang sekutu, dan membagikan sisa kas tersebut ke sekutu. Selanjutnya ada tahapan likuidasi lamsam. Yang pertama itu ada laporan keuangan ditutup, jual semua aset non-kas, bagi laba rugi realisasi, lunasi utang eksternal, lunasi utang sekutu, dan yang terakhir bagikan sisa kas. Nah, selanjutnya ada kondisi khusus dalam likuidasi. Yang pertama itu ada modal semua sekutu positif. Biasanya langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan realisasi terhadap nilai aset non-kas, lalu melakukan pembagian atas kerugian yang timbul akibat realisasi yang besarnya telah disesuaikan dengan proporsi rugi labanya, lalu melakukan pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga, lalu yang terakhir melakukan pelunasan hutang sekutu dan pembagian kasta sekaligus. Yang kedua ada sekutu modal negatif yang berarti itu harus di-store. Nah, langkah-langkah yang biasa dilakukan itu adalah realisasi nilai aset non-kas, lalu melakukan pembagian kerugian atas realisasi sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati,
lalu melunasi utang dagang kepada pihak ketiga. Yang keempat itu membayar sebagian piutang sekutu untuk menutup sebagian defisit, dan yang terakhir itu pelunasan hutang sekutu. Nah, selanjutnya itu ada sekutu tidak mampu store. Nah, itu harus ditutup oleh sekutu lain, di mana langkah-langkah yang dapat dilakukan itu pertama, realisasi aset aset non-kas. Yang kedua, membagi kerugian sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati, lalu melunasi hutang dagang kepada pihak ketiga, dan yang terakhir itu membayar sebagian utang sekutu untuk menutupi defisit. Nah, yang terakhir itu apabila kas tidak cukup, itu sekutu wajib store tambahan. Nah, langkah-langkahnya itu realisasi nilai aset non-kas, membagi kerugian sesuai dengan rasio rugi laba yang telah disepakati, pembayaran sebagian utang dagang kepada pihak ketiga, pelunasan hutang sekutu yang dapat menutupi defisit hutang sekutu yang bersangkutan, dan yang terakhir itu penutupan defisit sekutu yang tidak mampu dengan modal sekutu sesuai dengan persentase yang telah dikurangi persentase sekutu tidak mampu. Selanjutnya ada contoh ilustrasi, di mana persekutuan BBB dengan para sekutu yang terdaftar yaitu Buddha, Budo, dan Budi melakukan pembagian laba atau rugi dengan rasio 40%, 30%, dan 30%. Lalu pada tanggal 30 Desember 2019, persekutuan tersebut bersepakat untuk melunasi hutang. Nah, laporan posisi keuangan persekutuan pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Lalu, contoh ilustrasi yang berikutnya adalah seluruh aset non-kas dalam likuidasi dapat direalisasi menjadi kas dengan nilai 70 juta dan perusahaan menyusun laporan likuidasi sebagai berikut. Lalu, apabila saldo masing-masing kolom adalah 0, maka proses likuidasi adalah selesai. Sehubungan dengan likuidasi tersebut, jurnal yang dibuat persekutuan adalah yang pertama itu jurnal untuk mencatat realisasi aktiva non-kas, di mana bagian debitnya itu ada kas sebesar 70 juta, lalu modal Tuan Budi 4.800.000, modal Tuan Buddha 3.600.000, dan modal Tuan Budo 3.600.000. Lalu di bagian kreditnya ada aktiva non-kas sebesar 82 juta. Yang kedua itu untuk mencatat pelunasan utang kepada pihak ketiga. Di debitnya itu ada utang dagang sebesar 21 juta, lalu di kreditnya ada kas sebesar 21 juta. Selanjutnya jurnal untuk mencatat utang atau piutang sekutu ke modal sekutu, yaitu modal Buddha sebesar 3 juta ada di debit, lalu utang Budi 4 juta ada di debit. Juga di bagian kreditnya itu ada piutang Buddha sebesar 3 juta dan modal Budi sebesar 4 juta. Nah, untuk mencatat pembagian kas, di mana bagian debitnya itu ada modal Tuan Buddha sebesar 22.200.000, modal Tuan Budo 16.400.000, dan yang terakhir itu modal Tuan Budi sebesar 19.400.000. Jadi di bagian kreditnya itu ada kas sebesar 58 juta. Itu merupakan akun modal masing-masing sekutu apabila diposting. Hasilnya adalah sama dengan saldo modal masing-masing sekutu saat dinyatakan likuidasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya di pertemuan kelima. Bye guys. Lanjut bersama saya, Viva. Di sini saya akan membahas pertemuan 5 yang dimana kita akan membahas tentang likuiditas bertahap. Apa sih likuiditas bertahap? Atau yang disebut dengan likuiditas bertransferan merupakan likuiditas di mana nilai realisasi non-kas diketahui secara bertahap atau tidak sekaligus. Jadi kayak semacam berangsur. Jadi kayak angsuran pertama, angsuran kedua, peringkat 1, peringkat 2. Jadi kayak berangsur. Nah, maka realisasinya membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan prediksi dan proyeksi secara akurat. Nah, di sini ada pun produsernya seperti A. Melakukan penyusunan perhitungan pembagian kas. Prosedur yang harus dilakukan dalam perhitungan kas sebagai berikut seperti 1. Hitung modal awal. 2. Lunasi utang pajak. 3. Yang ketiga, hitung rugi potensial maksimum. Yang keempat, melakukan pembagian kerugian potensial kepada seluruh anggota sekutu. Dan yang terakhir, membagikan modal bersih sekutu yang mengalami defisit atau penurunan.
Nah, di sini ada yang ke B, membuat format pembagian kas sebagai berikut. Ada 1, melakukan perhitungan atas saldo modal bersih yang memiliki masing-masing sekutu. Contohnya kayak modal yang seperti saldo modal bersih masing-masing nih. Kayak contoh di gambar kayak ada modal awal, hitung kepada sekutu, dan price, ada piutang sekutu, dan modal bersih yang totalnya. Dan kedua ada menghitung kemampuan masing-masing kemampuan sekutu untuk menanggung rugi persekutuan besar. Rugi maksimal sebesar modal bersih dikalikan dengan presentasi rasio pembagian laba sekutu yang bersangkutan. Kayak rasionya itu kayak pembagian kayak 20, 30 gitu ya. Nah, yang ketiga ada menghitung kemampuan masing-masing sekutu di dalam menanggung rugi dan menghitung selisih antara ranking tersebut dengan menyusun ukuran urutan ranking. Jadi kayak urutan ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Nah, dalam pembagian kas masing-masing sekutu perlu dilakukan penyusunan urutan prioritas sebagai berikut. Jadi kayak prioritas itu kayak dilihat dari modalnya, utang-utangnya semuanya dilihat ya di likuiditas. Nah, yang ada 1, sasaran utama khususnya yang menempati posisi yang pertama kayak rasio laba rugi dikali selisih antara peringkat 1 dan peringkat 2. Yang kedua ada 1 dan 2, yang segi mainnya kayak rasio laba rugi dikali selisih antara peringkat 2 dan peringkat 3. Yang terakhir ada posisi pertama sampai posisi yang terakhir yang dilihat dari rasio laba rugi dikali kapasitas posisi terakhir. Nah, di sini ada pun contohnya seperti Anton, Heri, dan Andi memiliki persekutuan bernama alfa, laba atau rugi, dibanding dengan perbandingan sebagai berikut yang dimana Anton 30%, Heri 20%, dan Andi 50%. Nah, pada tanggal 31 Mei 2009 dinyatakan likuiditas. Nah, posisinya kayak neraca balance sheet aja sih, sama aja. Yang dilihat tuh dari kas, non-kas, hitungan. Nah, total itu jadi 150. Bisa dilihat dari tabelnya. Nah, hutang lancar itu totalnya 150. Yang dimana dari hutang dagang, modal Anton, modal Heli, dan modal Nedi. Nah, di total semuanya. Nah, kita lanjut ke pada tanggal 1 Juni 2019, aktifan kas senilai 30 juta direalisasikan sebesar 40 juta. Pada tanggal 1 September 2019, sisa aktifan non-kas direalisasikan sebesar 100 juta. Maka laporannya seperti berikut. Dalam rupiahnya nih, kayak tadi kan udah dijelasin tuh non-kas itu totalnya yang 10 juta, 130 juta. Nah, yang tadi tuh modal-modal tuh dari tadi yang kita jelaskan di sini dan dimasukin di sini. Nah, terus realisasinya tuh tinggal dibandingkan. Nah, semuanya tuh dihitung-hitung dimasukin. Nah, kita lanjut ke di sini yang dimana hasil dari 6 yang kita fokusnya ke yang kas dulu ya, yang dimana kok bisa sampai 30 juta itu dari 40 juta dikurangi kas 10 juta. Jadi yang realisasi dikurangi dengan sebelum. Jadi total itu yang untuk aktiva. Dan untuk kalau utang itu yang dimana dia bertambah bukan berkurang. Nah, ada lagi nih yang paling bawahnya tuh 10 juta. Yang dimana dari kalau kaus di atas merupakan bahwa pencairan aktiva non aktiva bersamaan dengan ekuiditas, maka kayak hasil itu dari dalam realisasi tersebut terjadi laba sebesar ya benar 10 juta dan berasal dari nilai realisasi seharga 40 juta, nilai buku seharga 30 juta, dan laba realisasinya seharga 10 juta. Oke, lanjut. Di sini ada catat penjurnalan lebih tepatnya ya. Yang dimana yang tadi sudah dijelaskan soal sama itu Anton 30, Hari 20, Nani 50 yang dikali dengan 10 juta yang dari soal kemarin tadi. Yang dimana harganya itu 3 juta, 2 juta, dan 5 juta. Yang totalnya dimana jadi 10 juta. Jadi balance ya. Nah, jurnalnya ini kayak seperti kalau untuk aktiva non kas ke 1 seperti kas pada kasnya di debit, aktivanya di kredit, modal Antonnya di kredit, modal harinya di kredit, modal harinya di kredit. Nah, semuanya di balance biar balance. Jadi dia ada pemasukan kas itu, modal disebut modalnya itu bertambah. Nah, untuk mencatat pelunasan utang, yang dimana kita kan kalau mau melunasi utang, jadi otomatis kita ngeluarin duit. Nah, dimana utangnya itu mengurangi, kasnya berkurang. Nah, kalau untuk mencatat pembagian kas, kayak pembagian kas nih, kayak kita ngumpulin duit nih, nabung. Modal kita tuh pembagian kas tuh kayak modal kita tuh kita mau nabung,
modal itu kan bertambah, kas kita kan ngeluarin duit karena kita mau nabung, kayak gitu logikanya. Dan untuk realisasi non-aktifan dan kas, kayak kas itu aktifkan sama aja kayak hampir sama menyerupai dengan kas, yang dimana kayak ada itu. Jadi kita ngeluarin kas dan aktifkannya nanti kredit. Oke. Untuk mencatat pembagian kas pada sekutu, modal Anton, Harry, modal Nandi itu berkurangi dan kas juga mengurangi. Oke, untuk menutupi modal Harry dengan piutang, seperti modal Harry pada piutang. Nah, oke lanjut. Nah, di sini ada contohnya kayak pada tanggal 1 Juni 2019 jumlah kas yang akan dibayarkan sebesar 30 juta. Nah, kayak gini contohnya. Yang tadi, yang di sini kita masukin di sini. Nah, 63 juta, 27 juta. Yang tadi kan piutangnya 10 juta. Jadi tinggal dimasukin aja. Nah, di sini ada tanggal 1 September 2009 nilai kas yang akan dibagikan sebesar 100 juta. Tersebut akan dibagikan berdasarkan perhitungan berikut. Yang tadi kita udah hitung itu tinggal dimasukin aja. Nah, jadi tinggal dimasukin aja, tinggal dihitung-hitung. Yang penting balance. Nah, pada tahap pembagian kedua telah dibagikan kepada kas setiap anggota sekutu, maka jika terdapat pembagian kas berikut tidak perlu dibuatkan perhitungan lagi. Pembagian kas akan dilakukan secara proporsional dengan rasio pembagian laba rugi yang tadi saya bilang 30 banding 20 banding 50 biar untuk balance. Oke, sini ada catatan ilustrasi yang tadi, yang dimana format yang tadi udah dijelaskan. Yang di sini oke, udah dijelaskan. Nah, di sini kita lihat yang sampingnya, melihat dan format distribusi kas, maka tanggal 1 Juni 2019 sisa kas sebesar 30 juta semuanya sebagai pengurangan modal Anton. Pada tanggal 1 September 2019 kas sebesar 100 juta sebagai pengurangan modal Anton, Harry, dan Nandi. Nah, yang tadi nih Juni pada pembagian 30, September 15 dikurang-kurangin aja, tinggal dimasukin. Nah, prioritas pembagian terakhir, kas yang akan dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perbandingan laba rugi 100 banding. Jadi bukan dikurangi sih, lebih tepatnya yang tadi kita dibandingkan yang tadi itu kan ada yang 30, 20% sampai 50% itu lebih tepatnya dikali. Nah, terus dibandingkan dibagikan kepada modal-modal tersebut. Nah, oke, lanjut. Yang berikutnya adalah joint venture. Joint venture merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih atau badan yang saling menguntungkan pihak-pihak terkait karena tersirat perjanjian pembagian laba rugi yang jelas dan merupakan komitmen. Di samping itu jangka waktu yang dibutuhkan terbatas, misalnya dibatasi oleh tercapainya tujuan. Tidak memerlukan prosedur yang sulit untuk pembubaran usahanya seperti perusahaan persekutuan, kecuali bila joint venture terdiri dari dua persekutuan yang sama-sama bangkrut. Yang berikutnya yaitu anggota joint venture. Anggota JV disebut yang pertama venturer, itu para anggota atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut dengan istilah venture atau partner yang juga disebut sebagai sekutu. Yang kedua managing partner, salah satu di antara para sekutu yang bertindak sebagai manajer. Yang ketiga yaitu sekutu, disebut juga sekutu karena kedudukannya seperti sekutu dalam persekutuan. Yang berikutnya yaitu kata karakteristik JV. Yang pertama yaitu dapat berupa individu atau badan usaha. Yang kedua semua partner mengelola usaha. Yang ketiga salah satu ditunjuk sebagai managing partner, biasanya yang paling berpengalaman atau punya modal besar. Yang berikutnya yaitu tentang pembagian labanya. Pembagian laba mengikuti kesepakatan sama seperti persekutuan. Metode pembagian laba yang dipakai sama dengan metode pembagian laba persekutuan, yaitu yang pertama laba dibagi sama, dua laba dibagi dengan rasio tertentu, yang ketiga yaitu laba dibagi sesuai dengan rasio modal, yaitu modal mula-mula, modal periode, modal akhir periode, dan modal rata-rata. Yang keempat yaitu laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut cara 1, 2, atau 3.
Yang kelima yaitu laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus dan sisanya dibagi menurut cara 1, 2, atau 3. Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji serta bonus dan sisanya dibagi menurut 1, 2, atau 3 atau metode akuntansi joint venture. Yang berikutnya ialah akuntansi joint venture. Jadi akuntansi joint venture diselenggarakan dengan 2 metode, yaitu yang pertama metode terpisah, yang kedua metode tidak terpisah. Yang pertama metode akuntansi terpisah. Jadi di dalam metode ini joint venture menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi yang diselenggarakan oleh persekutuan JV, menyelenggarakan rekening yang pertama aktiva, utang, modal masing-masing, penghasilan, serta biaya. Sekutu hanya mencatat perubahan haknya. Metode ini dipakai bila JV berumur panjang. Yang berikutnya ialah ini contohnya. Yang kedua, metode akuntansi tidak terpisah. Dalam metode ini, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Akuntansi terhadap poin joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu atau partner. Pencatatan dilakukan oleh managing partner dan non-managing partner. Managing partner menyelenggarakan aktiva JV. Rekening ini menunjukkan semua aktiva joint venture yang ada di tangan managing partner. Rekening ini akan didebit kalau bertambah dan dikredit kalau berkurang. Yang termasuk dalam kelompok rekening ini misalnya kas joint venture, piutang wesel, dan piutang dagang dari joint venture. Yang kedua yaitu utang joint venture. Rekening ini menunjukkan semua utang joint venture. Rekening ini akan didebit kalau berkurang dan dikredit kalau bertambah. Rekening utang joint venture ini jarang terjadi. Yang berikutnya yaitu rekening sekutu. Pada dasarnya jumlah aktiva bersih joint venture adalah sama dengan jumlah hak masing-masing partner ditambah dengan laba joint venture, yaitu saldo kredit rekening joint venture. Rekening joint venture. Rekening ini merupakan gabungan dari rekening pendapatan dan biaya. Jadi rekening ini didebit dengan biaya dan dikredit dengan pendapatan. Non-managing partner hanya dapat menyelenggarakan 2 macam rekening, yaitu pertama rekening joint venture. Pemakaian rekening ini sama dengan pemakaian rekening joint venture yang diselenggarakan oleh managing partner, yaitu didebit dengan biaya dan dikredit dengan pendapatan, sehingga saldonya menunjukkan laba atau rugi, yaitu saldo debit menunjukkan rugi dan saldo kredit menunjukkan laba. Yang berikutnya rekening sekutu. Jadi rekening sekutu ini adalah rekening modal yang diselenggarakan oleh non-managing partner, dan ada 2, yaitu yang pertama rekening managing partner dan yang kedua rekening sekutu non-managing partner yang lain. Rekening sekutu. Yang pertama rekening managing partner. Rekening ini dipakai untuk menampung aktiva bersih joint venture yang dititipkan pada managing partner dengan hak atau modal managing partner. Aktiva bersih joint venture adalah selisih antara aktiva joint venture dengan utang joint venture. Dengan demikian, mekanisme pendebitan dan kreditan rekening ini adalah pendebitan. Pendebitan dilakukan apabila terjadi transaksi yang berakibat, yaitu yang pertama aktiva joint venture-nya bertambah, yang kedua utang joint venture-nya berkurang, dan yang ketiga modal atau managing partner berkurang. Yang keduanya pengkreditan. Pengkreditan dilakukan apabila terjadi transaksi yang berakibat, yang pertama aktiva joint venture berkurang, yang kedua utang joint venture bertambah, dan modal atau hak managing partner bertambah. Pada umumnya, aktiva bersih joint venture yang dititipkan pada managing partner lebih besar daripada hak managing partner. Oleh karena itu, rekening managing partner pada umumnya bersaldo debit. Rekening managing partner. Rekening managing partner mencatat yang pertama aktiva JV, yaitu kas, persediaan, dan piutang. Yang kedua, utang JV. Yang ketiga, modal sekutu lain. Yang keempat, rekening joint venture, yang yaitu debit sama dengan biaya, kredit itu pendapatan, dan saldo sama dengan laba atau rugi. Yang berikutnya non-managing partner. Non-managing partner hanya mencatat 2 rekening, yaitu rekening joint venture dan rekening sekutu, dengan catatan tidak mencatat modal dirinya sendiri, dan hak partner dihitung dari selisih saldo debit dan kredit. Persekutuan joint venture itu tentu saja berbeda, dan persekutuan itu bersifat berkelanjutan, laporannya
periodik serta pengelolaan jangka panjang, sedangkan joint venture itu bersifat sementara dan hanya untuk proyek tertentu serta pembubarannya sederhana. Metode akuntansi terpisah dalam joint venture yaitu JV membuat pembukuan sendiri, managing partner mencatat seluruh transaksi, partner lain mencatat investasi dan penerimaan kas, dan laporan dibuat sampai proyek selesai. Metode akuntansi tidak terpisah joint venture yaitu JV tidak memiliki pembukuan tersendiri, semua partner mencatat transaksi masing-masing, pakai akun joint venture, laba dibagi sesuai perjanjian. Masalah khusus dalam joint venture yaitu barang sisa dijual atau dibagi, JV belum selesai, maka laba belum boleh diakui, bonus, bunga modal, dan rasio tetap bisa digunakan, jurnal pembagian laba berbeda per metode. Jadi persekutuan memiliki karakteristik yang unik. Yang terlihat dalam proses pembentukan, pembagian laba, perubahan keanggotaan hingga tahap likuidasi. Sementara itu, joint venture merupakan bentuk kerjasama yang bersifat sementara dengan metode pencatatan yang berbeda dari persekutuan. Pemahaman mengenai kedua konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dalam melakukan analisis laporan keuangan pada bisnis kemitraan.